Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video. Salah sih. Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Namaku Aisha Sandrea dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat ya. Oh iya, buat pertama kali yang masuk ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Nah, kali ini aku mau membahas tentang sebuah kisah urban legend di Meksiko. Katanya ada sebuah maneken yang dipercaya isinya adalah mayat seorang perempuan yang diawetkan oleh ayahnya karena ayahnya ini tidak rela kehilangan putrinya yang sudah tewas. Dan dengar-dengar maneken ini bisa bergerak di malam hari. Oh my god, so creepy. Kalian mau tahu lanjutan ceritanya? Yuk langsung kita mulai. La Pascualita atau yang disebut dengan Little Pascuala ini adalah urban legend yang sangat terkenal di kota Chihuahua, Meksiko. By the way, aku baru tahu loh kalau Chihuahua itu negara kota. Tapi kan cuma nama anjing doang. Nah, maneken ini dipajang di sebuah etalase toko bridal yang bernama La Popular di kota itu. Sosok maneken yang cantik ini begitu mencolok dan membuat para warga sekitar terpaku melihatnya. Contohnya kayak ngeliat idola-idola kalian sendiri gitu loh, kayak Kim Jisoo, Kim Jennie, yaitu punya saya. Maneken ini diletakkan di etalase toko La Popular pada tanggal 25 Maret 1930. Jadi kalau dihitung dari tahun sekarang itu kira-kira sekitar 90 lah umurnya. Para penduduk kota Chihuahua merasa ada yang aneh dengan maneken itu ketika mereka melihat kalau pipinya itu bisa merona merah, terus matanya itu kayak mata manusia beneran gitu loh. Serem kan? Tidak menunggu begitu lama, berita tentang maneken ini tersebar begitu cepat di seluruh kota. Banyak warga yang penasaran ingin melihat maneken itu, jadi mereka kayak, wah kepo, katanya manekennya kayak manusia, ayo lihat yuk. Lalu ada beberapa warga yang menyadari kalau maneken itu persis banget dengan mukanya anak si Pascuala Esparza, yaitu pemilik toko tersebut. Nah dari sini pun rumor-rumor dan gosip pun mulai muncul. Jadi warga-warganya pada bilang, oh itu pasti anaknya si pemilik toko, kan dia meninggal pas hari pernikahan. Terus yang lainnya bilang, oh iya betul, bisa jadi itu. Jadi ya teman-teman, pada hari pernikahannya itu si putrinya ini tewas karena tersengat laba-laba Black Widow yang sembunyi di atas mahkota tiaranya. Ini cara matinya itu ya, aduh gimana ya ngomongnya. Nah karena orang tuanya itu sangat berduka, jadi mereka itu memutuskan untuk mengawetkan putrinya. Jadi ya teman-teman, dengar nama aslinya si putri pemilik toko itu adalah Donna atau La Pascualita. Nah pas si warga itu dengar tentang berita duka tersebut, kan biasa lah ya kalau warga itu mengelayat gitu, bareng-barengan berduka. Kalau ada tetangga biasanya ada berita duka gitu kan pasti mau ngelayat bareng gitu kan ya. Yang anehnya ini si ayahnya Donna itu gak mau nerima tamu satu aja gak mau loh teman-teman. Ayahnya Donna ini itu terkenal sangat tertutup dan tidak mau berdekatan dengan siapapun. Jadi pada saat putrinya meninggal, si ayahnya Donna ini itu gak mau nerima satupun tamu yang mau datang untuk melayat. Nah ketika warganya itu nanya, kenapa kok kalian gak boleh datang melayat? Si papanya ini bilangnya kayak gini, aku mau nguburin dia di tempat neneknya. Alah alasannya kayak gitu loh guys, alasan macam apa itu? Nah dari sini para warga jadi makin percaya kalau maneken yang ada di toko tersebut adalah mayat putrinya yang meninggal pada saat hari pernikahan. Namun hal itu langsung dibantah kasar-kasar oleh ayahnya. Dia bilang kayak, gak mungkin aku ngawetin anakku kayak gitu, mana mungkin, wah kalian ini. Jadi sampai sekarang kabar itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Si pemilik tokonya ini bilang kalau La Pascualita itu cuman maneken tapi harganya mahal. Jadi mukanya sama badannya itu kelihatan kayak manusia beneran. Namun banyak warga yang masih gak percaya dengan hal itu. Mereka itu masih percaya kalau maneken itu adalah mayat putri anaknya yang meninggal. Ngotot mereka guys. Mereka bahkan meminta pertolongan polisi untuk mengecek hal itu. Ayo Pak Polisi, cek. Tapi si Pak Polisinya itu gak bisa identifikasi. Soalnya mereka kekurangan bukti teman-teman. La Pascualita ini memang terlihat mirip dengan manusia. Apalagi tangan sama jarinya itu kelihatan realistik banget. Terus katanya di kakinya itu ada urat varisesnya. Caca pasti tahu lah ya urat varises itu apa. Udah kulitnya tuh halus, ada pori-pori kecilnya. Terus ada gulat-gulatnya juga kayak gini-gini tuh. Bentar gak kelihatan. Nih kayak gini, kelihatan gak? Nih, kelihatan?
Kelihatan? Oke. Bahkan katanya kukunya itu bisa manjang sendiri tiap 3 minggu guys. Manjang sendiri guys, bayangin guys, patung macam apa itu? Sekarang teman-teman, aku mau menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang pernah dialami oleh pegawai di sana dan juga pengunjung-pengunjung yang datang ke toko itu. Nah, ini cerita pertama ya teman-teman. Cerita pertama, katanya ada seorang pegawai yang pas itu lagi bersih-bersih di deket manekin lapas Kualita itu. Nah, pas dia deket-deket, katanya dia itu tangannya berkeringat saking takutnya guys. Nah, ada juga pegawai yang bilang kalau pas dia bersih-bersih itu, dia tuh ngerasa kayak manekinnya ngeliatin dia gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kesana, manekinnya ngeliatin. Terus nanti kalau dia kesana, manekinnya ngeliatin lagi. Kan serem gitu ya guys. Nah, ada juga nih yang bilang kalau ada pegawai di sana pas lagi bersih-bersih juga ya teman-teman. Gak tau kenapa mereka suka banget ya bersih-bersih. Pas bersih-bersih gitu ya teman-teman, dia tuh ngeliat ada sosok wanita yang lagi duduk sambil menangis. Nah, jadi kejadiannya itu pas malam ya teman-teman. Kan pegawainya tuh kan bingung ya, kok ada orang gitu malam-malam datang sini. Jadinya disamperin gitu, terus nanya, "Kamu siapa? Kok menangis?" Ketika dia sedang menunggu jawabannya, dia tuh kayak ngeliat ke sekitar gitu lah teman-teman. Terus dia tuh nyadar, loh, manekin yang di sana kok hilang? Tapi karena dia terlalu fokus sama wanita yang menangis ini, dia jadi gak peduli dengan manekin yang hilang itu. Terus si pegawainya ini nanya lagi, "Kamu kenapa kok nangis?" Wanita itu tiba-tiba berhenti menangis dan menengadah ke atas. Dia menatap ke arah pegawai itu dengan tatapan kosong. Nah, si pegawai ini langsung kaget karena apa yang dia lihat itu adalah lapas Kualita, yaitu manekin yang seharusnya ada di etalase depan toko. Saya merinding guys, saya merinding teman-teman. Nah, ini ada cerita lagi teman-teman. Katanya dia tuh melihat setiap malam si manekin lapas Kualita ini berjalan dan berganti baju sendiri teman-teman. Nah, ini cerita dari pengunjung teman-teman. Katanya pas itu ada orang yang masuk ke toko itu gitu kan ya. Terus dia tuh ngeliat ke manekin itu. Nah, pas dia berjalan, misalnya jalan ke arah sini, si manekinnya ikut guys, kayak yang tadi, kayak gini. Terus nanti kalau orangnya jalan lagi ke sana, nanti orang yang manekinnya lagi. Gitu. Bahkan ada juga pengunjung yang bilang kalau dia itu lihat manekin lapas Kualita itu menangis dan pipinya penuh dengan air mata. Patung guys, patung bisa nangis. Wow. Nah, kali ini aku mau bercerita tentang mitos-mitos yang beredar tentang lapas Kualita. Dengar-dengar ya teman-teman, katanya si lapas Kualita ini tuh memang patung, tapi ada penyihir yang jatuh cinta dengan kecantikan manekin ini. Lalu penyihir ini menyihir patung itu menjadi manusia dan mengajaknya berdansa di toko itu sepanjang malam. Ada juga mitos yang bilang kalau si ibunya ini itu nggak rela kalau anaknya itu tewas, sehingga dia melakukan ritual dan memanggil roh anak itu, lalu dimasukkannya ke dalam manekin agar manekin itu terlihat seperti manusia. Di luar dari mitos-mitos dan rumor yang beredar, ada seorang ilmuwan yang mengatakan kalau lapas Kualita ini adalah 100% patung biasa. Karena nggak mungkin patung yang umurnya sudah nyaris 90 tahun itu gak rusak sama sekali meskipun ditaruh di etalase depan dan kena sinar matahari hampir setiap pagi teman-teman. Bahkan ada juga rumor yang mengatakan kalau orang tuanya lapas Kualita ini membunuh anaknya sendiri karena mereka itu tidak setuju dengan calon suami yang dipilih oleh putrinya. Namun mereka menyesal melakukan hal itu karena mereka itu sangat sayang banget dengan putrinya. Sehingga akhirnya mereka mengawetkan putrinya itu menjadi patung. Mengawetkan manusia itu adalah hal yang gak mungkin dan impossible banget untuk dilakukan, apalagi di toko bridal yang sekecil itu. Meskipun kalau diawetkannya itu pakai balsem seperti mayatnya Vladimir Lenin, itu juga gak mungkin. Karena untuk melakukan pembalseman seperti itu dibutuhkan tim yang solid, pekerja profesional, dan juga tim-tim ahli yang profesional juga. Seperti dalam kasus Vladimir Lenin, tubuhnya itu memang diawetkan untuk tujuan pembelajaran sains. Pembalseman itu juga nggak mungkin dilakukan sekali doang. Jadi pembalseman itu harus dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Itu pun harus disimpan dalam suhu udara tertentu dan dengan persetujuan pemerintah supaya Vladimir Lenin ini mayatnya bisa terlihat sempurna.
Bahkan dengan perawatan sespesial itu pun juga, mayatnya si Vladimir ini masih mengalami kerusakan. Jadi ya teman-teman, kerusakan yang dialami oleh Vladimir Lenin ini, itu contohnya seperti ditumbuhin banyak jamur, dan juga butuh banyak perbaikan di bagian tubuh yang rusak karena dimakan waktu. Hal itu membutuhkan seluruh tim medis yang profesional dalam bidang ini, sehingga membuat mayatnya si Vladimir Lenin ini terlihat tegak. Nah, apakah kalian berpikir si lapas Kualita itu punya tim yang solid dan seprofesional itu? I don't think so. Terus bagaimana dengan taksidermi? Taksidermi adalah seni melestarikan tubuh hewan yang sudah tewas dengan menggunakan kulit hewan asli yang diisi wol atau kawat. Kulitnya lalu disamak atau dirawat dengan bahan kimia. Nah, si Laspa Kualita ini itu gak mungkin ditaksidermi teman-teman. Soalnya kalian itu gak bisa mentaksidermi manusia seperti kalian melakukannya ke binatang. That's a no thing teman-teman. Soalnya taksidermi itu memerlukan banyak jahitan. Nah, kalau binatang itu kan punya banyak bulu gitu kan ya, jadi bisa ditutupin. Nah, kalau manusia kan pasti kelihatan gak ada bulunya. Walaupun jahitan-jahitan itu bisa disembunyikan di dalam baju pengantinnya, tapi nggak mungkin tubuhnya itu bisa diawetkan dengan cara itu. Apalagi dia nggak punya bulu sebanyak binatang. Kalaupun diawetkan, manekin itu pasti akan rusak. Soalnya manekinnya kan ditaruh di depan etalase, terus kena sinar matahari setiap hari. Belum lagi udara yang panas dan lembab dari Meksiko itu bisa mengakibatkan tubuh yang diawetkan itu terkena bakteri. Sehingga gak mungkin manekin yang umurnya nyaris 90 tahun itu masih kelihatan flawless teman-teman, alias gorgeous, alias cantik, alias kayak aku. Dengan seiring berjalannya waktu, tubuhnya itu pasti berjamur, membusuk, mengkeriput, terus warnanya berubah sampai akhirnya berbau teman-teman. Setelah pemilik toko La Popular ini meninggal, akhirnya toko itu diambil alih oleh orang yang bernama Mario Gonzalez. Pemilik barunya toko ini, yaitu namanya Mario Gonzalez, selalu mengganti bajunya Lapas Kualita at least 3 kali seminggu teman-teman. Nah anehnya, kalau pas si Mario ini tuh ganti baju si Lapas Kualita, itu semuanya ditutup temen, jadi nggak kelihatan apapun gitu loh. Pas ditanyain, kenapa kok ditutup? Nah si Mario-nya bilang, nanti Lapas Kualitanya malu. Aneh gak sih? Masa mau gantiin baju patung aja pakai ditutup segala? Nah tapi ya teman-teman, si Mario ini itu sangat menikmati kepopuleran legenda seram Lapas Kualita ini. Karena berkat rumor-rumor dan mitos yang seram yang beredar sampai sekarang, tokonya dia itu jadi rame banget teman-teman. Well, konspirasi ini masih dirasa aneh dan susah untuk dijelaskan. Tapi percaya nggak percaya, hal tersebut bisa aja terjadi. Terlebih lagi ada kabar baik tentang manekin ini. Katanya kalau ada pasangan mau married gitu ya teman-teman, terus beli baju yang bekas dipakai Laspa Kualita itu, katanya hidup kalian tuh bakalan happy terus. Bahkan pasangan yang sedang bertengkar pun kalau pakai gaun si Lapas Kualita ini, itu langsung baikan terus langgeng teman-teman. Wow, aku juga pesen satu dong buat nanti di masa depan. Sama siapa ya? Kim Sok Jin. So, buat kalian yang mau menikah atau kalian yang lagi ribut sama pasangan, kalian mau nggak ke toko ini? Terus nanti kalian pakai gaun yang dipajang sama tubuhnya Lapas Kualita itu. Kalian terus di kolom komentar ya. Oh ya, sebagai tambahan, banyak warga yang ada di kota Chihuahua itu masih percaya kalau manekin itu terbuat dari mayat anak dari pemilik toko yang sebelumnya. Jadi mereka menaruh bunga dan lilin di depan toko tersebut. Menurut kalian, apakah Lapas Kualita itu patung mahal yang memang mirip manusia? Atau Lapas Kualita itu adalah mayat putri dari pemilik sebelumnya yang diawetkan? Tulis di kolom komentar ya. Well, sampai sini dulu aja ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like. Terus kalau kalian ada masukan atau ada request aku mau bahas apa di video selanjutnya, terus di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu aku uploadnya kapan aja. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang sebanyak mungkin, kalau bisa sampai seluruh dunia tahu ya. Makasih teman-teman, and see you in the next video. Bye bye. Udah.